Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falan Anami dan rekan saya Muhammad Evin. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Fatahillah Cilegon akan mengumpulkan tugas tentang mata kuliah perancangan pabrik, yaitu tentang 5 alat utama pada perancangan pabrik, di mana dosen pengampunya itu Bapak Suhirman STMeng. Pada rancangan pabrik kali ini kami akan mengambil atau memproduksi metil alkohol dari metan dengan kapasitas 500.000 ton per tahun. Direncanakan akan didirikan di Cilegon, Banten. Perancangan pabrik ini membutuhkan bahan baku berupa metan. Pada perancangan pabrik, metil alkohol akan diproduksi menggunakan proses steam reforming untuk mendapatkan gas sintesis dan proses lurgi untuk mensintesis metil alkohol. Pada 5 alat utama pada perancangan pabrik kimia, di sini kami mengimbau 5 alat besar, yaitu reaktor, kondenser, distilasi, cooler, dan kompresor. Nah, di sini yang pertama yaitu reaktor, di mana spesifikasi reaktor dengan kodenya R101. Pada fungsinya itu tempat terjadinya reaksi pembentukan syngas dari metan dan steam. Tipenya fixed bed multitubular. Bahannya yaitu stainless steel SA240 grade 316L grade C. Tekanan operasi 29,61 atm, temperatur 1000 derajat Celcius, tinggi bed 7315 m, tinggi heat 1039 meter, tinggi reaktor 9,393 meter, volume reaktor 112 meter kubik, tebal sealnya 0,057 meter, tebal heatnya 0,098 meter, massa katalis 55.545 kilogram, waktu tinggalnya 0,099 menit, jumlah cubnya 607 cub, dan jenis katalisnya NIO atau AL203. Di sini di sampingnya ada contoh gambar reaktor fixed bed multitubular. Di contoh dijelaskan di bagian bottom ada syngas feed, itu untuk masuk syngasnya, dan itu ada gas distributor, dan di bagian sampingnya ada wax atau feed katalis slurry berbentuk slurry seperti bubur, dan di bagian tengahnya ada steam boiler feed water yang berada di tengah, sehingga syngas feed ini melewati bagian steam, dan akhirnya tegas to recycle dari atasnya. Selanjutnya nanti setelah melewati bagian steam, keluar dari FT wax dan katalis di area samping kanannya. Baiklah, di sini ada neraca massa reaktor, di mana reaktor berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metanol. Pada reaksi, karbon monoksida dikonversi 70% dengan rasio CO banding H2, yaitu 1:3. Reaksinya sebagai berikut. Reaksi utama CO plus 2H2 menjadi CH3OH, di mana M pada CO 295,6 dan 2H2
12533.2, R-nya 2096.9, 2H2-nya R-nya 4193.8, dan RCH3OH 2096.9, dan S-nya untuk CO 898.7, 2H2 8339.5, dan SCH3OH 2096.9. Dan selanjutnya CO2 plus 3H2 CH3OH plus 2H2O H2O, di mana M CO2 yaitu 189.6 dan 3H2 8339.5, CH3OH 2096.9 H2O 2, dan R-nya 47.4, 142.2 menjadi 47.4, H2O-nya 47.4, S-nya 142.2, 8197.2, 2144.3, dan 49.2. Nah, di sini feed di diagram blok reaktor yaitu komponennya CH4, H2O, CO2, H2, dimana inputnya kilogram per jam dan outputnya kilogram per jam. Untuk CH4 4963 untuk inputnya dan outputnya 4963. H2O inputnya 33.17, outputnya 886.44. CO2 8343.1 untuk outputnya 6257.33, dan H2 inputnya 25066.496, outputnya 16394.48. CO inputnya 83875.953, outputnya 25162.79. CH3OH inputnya min dan outputnya 6867.69. Untuk total input yaitu 1222181.72 kg per jam dan outputnya 1222. Di sini ada reaktor 1L101. Di sini perhitungan di Excelnya. Kondisi operasi temperatur 1000 derajat Celcius, pressure 30 bar. Situin ke Kelvin, temperaturnya jadi 1273.15 Kelvin dan pressure-nya 29.61 atmosfer. Konversi CH4 sama dengan 90%, konversi CO 23%, gramnya 9.8 meter per sekund kuadrat atau 980 cm sekund kuadrat. Di sini reaksi 1 CH4 plus H2O menjadi CO plus 3H2. Reaksi 1 CO plus 3H2O menjadi CO2 plus 3H2. Di sini ada data katalis, nama katalis NIO O atau Al203, porositas 0.4, diameter 0.002 meter, densitas 1892 kg meter kubik. Jadi untuk mencari konstanta laju reaksi, volumetric flow rate untuk reaksi 1 laju alir 100.000 kg per jam. Di sini densitas umpannya, komposisi densitas, komponen C4H2O, CO H2, berat molekulnya
16, H2O 18, CO 28, H2 2, total 64. Feednya atau YI, feednya 4314, dan berat massa 4, 13,5. Feednya menjadi 69.025,18,99 untuk C4, dan H2O 232.960,0027. Totalnya 301.985,187. Ini untuk perhitungan feednya, P kali BM fraksi kali temperatur. Pressure-nya tadi 29.610 atmosfer dikali berat massa, berat molekul 17.500 kg per x mol, bagi untuk R-nya 0,082 meter kubik atmosfer kali temperatur 1273,2 Kelvin. Dan hasilnya 0,310 BFFT kubik. Laju air per densitas itu 20.147,30545 meter kubik per jam. Di sini reaksi 2, laju air 100.000 kg per jam. Densitas umpannya, ada komponennya sama untuk berat massa, berat molekulnya. CO2 44, H2O 18, CO 28, H2 2, CH4 16, totalnya 92. Sini ada feednya, YI sama BM, terus feednya, perhitungannya sama. Lebih ke ini. Menghitung volume reaktor, komposisi densitas umpan, komponen CO BM-nya 28, CO2 BM 44, H22, C4 16, H2O 18, totalnya 108. Di sini feednya. Ini hasil perhitungan dari 16 dikali 0,25, sehingga BM-nya menjadi 3,9998 atau menjadi 4. Pun selanjutnya dengan pressure 29.610 atmosfer kali BM-nya, yaitu dari total keseluruhan BM dikali YI, jadi 17.500. Selanjutnya R dikali T, temperatur, sehingga menghasilkan
0,310 mBVT kubik dan diubah di reaktor menjadi 40,774 meter kubik. Nah, faktor kelonggaran yang digunakan untuk reaktor sebesar 20% PTRH. Itu reaktornya jadi 48 menjadi 48,929 meter kubik. Berdasarkan hasil perhitungan, maka dipilih spesifikasi cup dengan NPS 3,5 in 0,089 meter, OD-nya sama dengan 4 in atau 0,102 meter, ID-nya 3,548 in atau 0,09 meter, L-nya 24 feet atau 7,315 meter, HT-nya sama dengan 9,89 in atau 0,069 feet. Untuk tumpukan katalis atau 1 mass porositas dikali massa jenis katalis jadi 1135 kg per meter kubik. Untuk W-nya tumpukan katalis kali volume total reaktor menjadi 55.545,0,2294 kg. Volume total tumpukan katalis menjadi 29,36 meter kubik. Selanjutnya spesifikasi distilasi, di mana fungsinya yaitu untuk memurnikan metanol dari impurities. Tipenya shift tray tower, bahannya dari stainless steel 316 dan jumlah traynya 55 tray. Tekanan operasi 2 atmosfer, tekanan desain 404 atmosfer, temperatur feed 83,852 derajat Celcius, temperatur topnya bagian atas 83,129 derajat Celcius, temperatur bottom bagian bawah 119,79 derajat Celcius. Dan untuk jumlah lubang yaitu 20.082, tinggi menara 30,029 meter, diameter menara 2.570 meter, diameter lubang tray 5 mm, tebal pad 5 mm, tebal seal 0,953 cm, tebal head 0,635 cm, tebal isolasi 1.619 cm, pipa masukan feed 10.226 cm, pipa keluaran uap kolam atas 104.775 cm, pipa reflux ke kolam distilasi 1.252 cm, pipa untuk distilat 12.819 cm, pipa masuk ke reboiler 7.779 cm, pipa uap keluaran reboiler 84.093 cm, untuk pipa untuk bottom 1.580 cm. Nah, di sampingnya terdapat contoh dari distilasi sistem tray. Karena feednya di bagian samping, di feednya itu di tengah-tengah ya. Atasnya terdapat 3 tray dan bawahnya juga 3 tray, berzigzag sistemnya. Dan di bagian topnya itu vapor fraction to condenser. Di bagian atas samping itu terdapat reflux yang mengaliri bagian traynya. Dan bagian bottom itu from reboiler, dan bagian bawah hasil dari distilasi berdasarkan titik didihnya masuk ke reboiler.
berfungsi untuk memisahkan metanol dengan air berdasarkan perbedaan titik didih dengan selisih yang sedikit. Di blok diagram distilasi dengan kode 101, komponennya CO, CO2, H2, CH4, H2O, CH3OH. Untuk berat molekulnya kilogram per mol, kimol. Untuk CO, berat masanya 28,00, inputnya 0,84,578. CO2 berat masanya 44, H2 berat masanya 2, C4 berat masanya 16, H2O berat masanya 18, C3OH berat masanya 32. Di sini tertera input dan outputnya. Total keseluruhan input 64064,074 dan outputnya 64097,07.